Kalau di Pekalongan pondoknya maju, banyak orang menitipkan anaknya di pondok pesantren, orang tuanya setahun tilik berapa kali, otomatis Pekalongan akan menjadi daerah tujuan orang mendidik anak-anaknya. Itu juga artinya tujuan aliran uang dari luar Pekalongan masuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini studio podcast saya lagi-lagi didatangi oleh orang yang luar biasa. Di depan saya sudah ada Bapak Haji Solahuddin, STP, Sarjana Teknik Teknologi Pertanian. Sarjana Teknologi Pertanian, atau tadi apa Pak Haji pelesetannya? Wah, bisa macam-macam itu. Bisa macam-macam. Dulu pernah sarjana teknik pertambahan, pernah sarjana teknik perpolitikan, pernah, terus sarjana teknik perkoperasian ya kemarin ya pernah. Ini kayaknya sekarang jadi sarjana teknik pemerintahan. Tapi karena ada di podcast saya dan saya adalah orang pesantren, maka kita sebut sarjana teknik pesantren. Baik, ke depan kira-kira 30 menit kita akan berbincang-bincang sedikit Bapak Haji Solahuddin. Sebab bintang tamu kita kali ini istimewa karena beliau adalah orang yang nanti akan mencalonkan menjadi wakil wali kota Pekalongan tercinta untuk tahun 2021 sampai ini rencananya tidak sampai 5 tahun. Tidak sampai 5 tahun. 2024 lah. 2024. 4 tahun kurang sedikit. Baik, kita bincang-bincang santai mawon Pak Haji. Di depan panjenengan ada susu, mungkin nanti bisa dinikmati sambil kita ngobrol-ngobrol bareng. Ya. Pertama yang ingin saya tanyakan, dan ini nanti menjadi edukasi untuk masyarakat Kota Pekalongan, yakni misi dan program unggulan dari pasangan Aladin. Ini kira-kira nopo Pak Haji? Jadi tadi saya sedikit ngoreksi ya. Jadi memang saya bukan mencalonkan. Jadi saya memang didatangi teman-teman partai politik untuk ditawari ikut dalam kontestasi Pilwalkot ini. Jadi dalam tanda kutipnya ya dicalonkan lah begitu ya. Dan saya berterima kasih atas kepercayaan dan penghargaan serta kehormatan dari teman-teman berbagai partai politik tersebut untuk memberikan kesempatan saya menjalankan dulu yang sudah pernah diberikan ke saya melalui pendidikan-pendidikan di berbagai lembaga itu, baik di Departemen Dalam Negeri, di Departemen Keuangan, Lemhanas dan sebagainya, itu untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat Kota Pekalongan. Kalau terkait dengan visi misi ini, ini visi misi kami itu yang kami serahkan ke KPU. Itu memang visi misi yang sesuai dengan filosofinya. Jadi filosofinya tahta untuk rakyat. Kita berharap rakyat ikut merencanakan dari awal, sehingga kita menyerahkannya itu sesuai yang diharapkan saja atau yang dituntut oleh peraturan perundangan. Kita ada 17 program unggulan atas penjabaran 8 misi. Jadi ya 17 Agustus lah seperti itu. Jadi masyarakat nanti kita libatkan sejak awal perencanaan waktu membuat Perda RPJMP itu ya. Jadi rencana pembangunan jangka menengah jangka pendeknya itu, karena itu visi misi kan akan jadi perda, sehingga kita yang hanya 3 lembar kalau dicetak menjadi 3 lembar itu ya, itu memberikan masyarakat peluang yang besar. Berbagai komponen masyarakat, ormas Islam, ormas yang lain termasuk masyarakat nanti bisa memberikan masukan kepada kami. Beda kalau kemudian sudah detail itu berarti sudah menutup pintu masyarakat untuk terlibat sejak perencanaan. Jadi yang tahu permasalahan masyarakat ya masyarakat, cuman nanti aktualisasinya atau perumusannya oleh teman-teman yang ahli di pemerintahan dan sebagainya. Misi kita yang pokok ya tentu saja hal yang paling mendasar, yaitu kesehatan. Kita berikan jaminan akses kesehatan,
Kemudian yang kedua yang penting lagi adalah mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten, dan mempunyai kualifikasi yang bagus yang bisa untuk menjawab tantangan zaman. Itu beberapa hal yang kemudian kami terjemahkan di program unggulan kita. Salah satunya ya akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, kemudian pemberian fasilitasi kepada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya, sehingga masyarakat bisa kita dorong untuk bersama-sama pemerintah menjadi sebuah komunitas yang layak untuk mendapatkan rahmat Allah, sehingga daerah kita itu menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu secara singkatnya seperti itu. Kalau terkait dengan berbagai masalah ya tentu saja kita ingin menyediakan pemukiman yang nyaman, yang layak. Pekalongan Utara saya kira termasuk daerah saya itu melihat kondisi sekarang itu sangat memprihatinkan. Itu dulu sudah saya mulai sejak tahun 2005. Ini yang perlu dicatat ya. Pembangunan penahan gelombang atau penahan ombak di Pekalongan itu merupakan inisiasi DPRD pada saat saya dulu menjabat ketua DPRD. Jadi bukan usulan pemerintah waktu itu. Pemerintah mengusulkan anggaran Stadion Kraton 2, sekian M, tak potong 1 M untuk penanggulangan ombak. Nah, saya berpegang pada kaidah beberapa ulama di kalangan kita yang sudah sangat terkenal itu, Darul Mafasid Muqaddam ala Jabil Masalah. Jadi Stadion Kraton itu bermanfaat untuk masyarakat berolahraga dan sebagainya, tapi mencegah kerusakan akibat rob itu harus didahulukan. Sehingga tahun 2005 itu mulailah pembangunan penahan ombak itu, dan sekarang kondisinya kan sangat memprihatinkan. Penahan gelombang sekarang sudah 1 meter di atas jalan. Ketika rob itu sudah press air laut itu ya. Bayangkan kalau nggak ada penahan gelombang itu. Nah itu saya kira kunci pokoknya justru ada pada kerjasama dari semua masyarakat, terutama para kiai, para sesepuh, bini sepuh, habaib dan sebagainya, untuk membimbing pemerintah dan masyarakat bagaimana agar Pekalongan itu mendapatkan pertolongan. Karena melihat ketinggian muka air laut seperti itu dengan kemampuan akal dan anggaran Pekalongan yang 1 triliun terbagi untuk membayar pegawai saja separuh, itu saya kira sulit untuk ditanggulangi. Sehingga harapan saya pemerintah kemudian betul-betul dibantu oleh para kiai, bagaimana kita memperhatikan nasib anak yatim, fakir miskin, kita penuhi kebutuhan dasarnya, kemudian kita berharap mereka ikut mendoakan kita, kemudian masyarakat bersama pemerintah menurunkan tingkat kemaksiatannya, dan dengan bimbingan ilmu ulama kita kemudian bisa mendapatkan pertolongan Allah. Karena mudah saja sebetulnya penyelesaian rob bagi Allah itu ketika kemudian di tengah laut itu ada pasir yang menjuluk itu menjadi bukit di dalam laut yang akan merubah arus laut sehingga pantai kita jadi semakin lebar. Itu sangat mudah sekali. Tapi memang secara teknis perlu dikerjakan. Itu ada juga di misi kita, di program unggulan kita, itu penanggulangan rob. Itu salah satu yang belum dulu kita berhasil, itu adalah membuat jalan lingkar utara. Dulu sudah kita buat RAB-nya, itu Tirto ke utara, kemudian ke timur, pojok Ndegai itu sampai ke terminal. Jadi bis dan truk itu nggak masuk kota. Jalan selebar 100 meter itu sekaligus menjadi penahan ombak. Kemudian sudah kita usulkan juga beserta RAB dan desain engineeringnya sampai detail itu ya. Itu pelabuhan lepas pantai. Jadi kapal-kapal itu kapal ikan tidak masuk ke sungai. Jadi harapan kita sungai itu bisa dibuat bendungan raksasa beserta pompa-pompanya. Jadi kita tidak perlu juga ada embung di lahan, tapi sungai itu menjadi embung. Jadi ketika rob itu pintu air ditutup di muara itu ada resapan sedikit, kita pompa dengan pompa-pompa raksasa langsung di muara. Jadi sungai itu airnya di bawah ketinggian muka kampung. Jadi saluran dari got, saluran dari kolang-kolang gitu ya, masyarakat Pekalongan menamakannya, itu bisa masuk ke sungai. Kalau sekarang kan sudah ada penahan gelombang,
tapi air laut masuknya lewat sungai. Sementara tinggi muka sungainya itu 1 meter lebih di atas pemukiman warga, sehingga walaupun air laut itu tidak melebar, tapi air dari saluran warga nggak mungkin masuk ke sungai. Kalau misalnya diperdalam pun, itu kalau air laut itu ya tetap mukanya sama dengan muka tinggi air laut, beda dengan air hujan. Jadi itu salah satu ikhtiar. Tapi kuncinya di filosofi kita itu pondasi utamanya itu agama. Jadi ikhtiar itu hanya melengkapi saja, ikhtiar teknis itu pembangunan penahan gelombang, pintu air, kemudian pelabuhan lepas pantai itu hanya salah satu ikhtiar teknis. Tapi yang lebih pokok adalah bahwa kita percaya air laut itu adalah makhluk, dan kemudian Allah adalah kholiknya, masih menjadi penguasa tunggal, sehingga Allah dengan mudah ketika kemudian berkenan atas doa dari fakir miskin yang kita urusi dengan baik, anak yatim, doa para ulama habaib, itu kemudian Pekalongan dihindarkan dari hilang dari muka peta Indonesia. Saya kira seperti itu ya, secara sederhana saya sampaikan visi misinya seperti itu. Matur nuwun, menarik. Kita doakan saja semoga apa yang menjadi cita-cita beliau nanti bisa terwujud. Amin. Yang kedua, karena panjenengan ada di rumah saya dan di podcast saya ini, maka kita harus memberikan edukasi. Salah satunya adalah tentang pondok pesantren, Pak Haji. Jadi bagaimana Bapak Haji Sholahuddin melihat perkembangan pondok pesantren yang ada di Kota Pekalongan? Ya, jadi ini harus dilihat perkembangan dari dulu, kemudian ada masa generasi tertentu gitu ya. Saya melihatnya ada beberapa dinamika ya, itu juga tergantung dari tingkat kesolehan para pengasuhnya. Misalnya kalau kita ambil contoh dulu para pendiri pondok-pondok di Pekalongan, tentu saja waktu itu sama sekali nggak ada harapan partisipasi dari pihak pemerintah waktu itu ya, bahkan tidak menolak bantuan lah. Bahkan ada yang sebagian begitu, karena memang yang diurusi atau yang diajarkan di pondok pesantren itu kan kayak ilmu-ilmu Al-Quran, kemudian ilmu-ilmu tentang hadis dan sebagainya, kitab-kitab para ulama kita. Itu sebetulnya melihat kemampuan keuangan pemerintah itu sesuatu yang sangat kecil kalau diharapkan bisa membantu pesantren. Sementara pesantren itu mengajarkan ilmu-ilmu dari yang punya alam. Betul. Jadi sedangkan Allah sendiri sudah berjanji bahwa Allah yang menurunkan dan yang akan menjaga. Kalau kita kemudian selaku pengasuh pondok pesantren yang mengajarkan Al-Quran itu kemudian pesimis, itu dalam tanda kutip sebetulnya agak dipertanyakan gitu. Keimanan kiainya ya, keyakinannya. Kalau ilmunya saya tahu seluruh pengasuh pondok kita, terutama dari kalangan RMI ya, itu pasti melalui berbagai pendidikan di berbagai pondok pesantren. Tapi kadang-kala kan keyakinan para penerusnya itu kadang karena masih muda atau apa, itu ilmunya sudah menguasai, tapi keyakinan akan bahwa Allah lah yang maha kaya dan maha memberi kekayaan, bahwa Allah lah yang maha memberi rezeki, bahwa Allah lah yang maha mencukupi, bahwa Allah lah satu-satunya harapan atas segala keinginan kita dan tujuan kita serta maksud kita. Itu kadang-kala masih agak itu melihat sebetulnya yakin, tapi melihat perkembangan itu kadang tidak sabar. Ketika punya santri 1 itu lihat sebelahnya santrinya 100, pingin segera 100. Padahal lebih enak punya santri 1 gitu. Waktunya bisa banyak digunakan untuk bisnis. Dulu kan Mbah Hasim kan hari-hari tertentu kan mengelola tokonya gitu ya. Tidak ngajar di pondok diajar oleh santrinya, beliau urusi ekonomi dan sebagainya. Itu sama seperti saya punya teman seorang tenaga kesehatan. Awal-awalnya itu dia sedikit yang ke dia pingin banyak itu. Setelah sekarang jadi spesialis itu,
ketika sampai malam itu nggak habis-habis, dia mengeluh, kok nggak habis-habis ya pasiennya, waktu untuk keluarga jadi berkurang dan sebagainya. Nah, itu saya ingat dulu ada waktu jiping di Pak Yai Taufik itu ada jamaah yang minta ijazah supaya bisa naik haji. Beliau jawabnya gini, haji ki kewajiban, ojo dijaluk. Sama itu, santri itu ya diberi santri satu ya ditompo, enteng ngajari. Bayangkan kalau yang pondoknya sekarang sudah 10.000, saya kok nggak yakin itu kemudian bisa seintens kalau santrinya sedikit itu ya. Betul. Jadi akhirnya seperti sekolah modern, cuman ada penginapannya kayak boarding school lah itu. Sementara pondok pesantren itu menurut saya salah satu keunggulannya dibandingkan sekolah-sekolah yang modern yang sekarang ada asramanya. Itu di situ ada sosok pengasuh yang kemudian melakukan ritual-ritual tertentu untuk kemanfaatan ilmu santri-santrinya. Di samping supaya mudah menerima ilmu, supaya diberi hidayah dan sebagainya. Karena belajar dengan diberi hidayah itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau orang belajar tapi dengan niatnya sombong, kadang-kadang malah ketemu gurunya sing pemahamannya salah. Semakin lama dia belajar, semakin dia terperosok dalam jurang pemahaman yang keliru. Jadi kiai-kiai kita itu kan tirakat, kadang puasa, kadang siapa. Contoh misalnya yang sekarang tokoh kita yang milenial ya, Gus Bahak ya. Itu Gus Bahak kan cerita, simbahe bapak itu nirekati. Jadi kamu belajar aja, nggak usah banyak tirakat, yang tirakat saya. Lah ini kan kalau di pondok itu kan banyak kiai kita yang nirakati santri-santrinya, sehingga ilmu-ilmunya itu bermanfaat. Sementara kita lihat apa ada sih di sekolah yang bukan pondok itu, misalnya kepala sekolahnya atau gurunya puasa untuk santrinya atau untuk muridnya, kan tidak ada. Kemudian di pondok itu juga murid itu selain diajar, itu diberi contoh perilaku dari sebelum subuh sampai menjelang subuh. Pak Yainya kadang sudah membangunkan santrinya sebelum subuh, kemudian sudah mandi jam 3, sudah sholat tahajud dan sebagainya. Itu tiap hari begitu, paginya sholat duha, wiritani dan sebagainya. Ritual-ritual semacam itu sebenarnya yang akan membuat anak didik itu menjadi lebih siap di medan pergulatan dunia. Tidak usah ada pelatihan apalah di situ, asal ritual yang dilakukan itu mengikuti seperti yang disampaikan gurunya. Saya kira setelah lulus dan kembali ke masyarakat akan menjadi orang yang pasti berharga, dibutuhkan dan sebagainya. Enggak usah takut kemudian harus diberi pelatihan ini supaya nanti bisa cari rezeki. Itu kan pemberian. Nah, masalah jalannya nanti Allah yang akan. Saya ingat dawuh guru saya, mursyid saya, Habib Lutfi. Beliau menyetir sebuah ayat yang kayaknya lebih baik jenengan yang menyampaikan itu ayat itu ya, bahwa kalau ada seseorang yang sapa wong sing bertakwa itu ya kepada Allah, kemudian Allah akan memberikan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, ada lagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada lagi wa may yattaqillah ya itu. Itu kan ketika santri ini dididik menjadi seorang yang bertakwa, itu permasalahan hidup di dunia itu kan nanti Allah yang mencarikan selesai jalan keluar. Tinggal sabar apa enggak kan itu. Supaya ditemani Allah kan harus sabar. Bahwa Allah bersama orang yang sabar dan sebagainya itu. Kemudian rezeki juga bisa diberikan dari berbagai jalan yang kadang tidak kita duga. Cuman karena tadi itu perbincangan di masyarakat itu kadang menganggap minir terhadap urusan pondok yang tidak ada sekolah umumnya. Nek ngaji odok terus engko kerjane opo? Lah kerja itu kan ibadah yang lain. Kalau nggak bisa mulang ya ibadahnya kerja. Lah kalau memang ibadahnya milih mulang ya rezeki itu nanti Allah yang ngatur kan. Kalau yang lain itu harus bercapek-capek dapat uang 100.000, yang sudah capek ngajar ya Allah akan memberikannya mungkin lebih dengan jalan yang lain. Itu pemahaman seperti itu saya kira penting untuk kita sampaikan kepada teman-teman pengasuh pondok, bahwa sebenarnya enak mengasuh pondok itu asal kemudian filosofi atau posisi kita
kaitan dengan hubungan yang punya ilmu yang kita ajarkan itu kemudian nyambung. Artinya bahwa menurut Bapak Haji Solahuddin, pondok pesantren itu kuncinya adalah kepada pengasuhnya. Semakin dekat pengasuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nilai keberkahan itu akan semakin luas untuk santri-santrinya. Iya, dan beliau akan lebih mudah membimbing santrinya, juga kemudian santrinya menjadi komunitas yang juga punya channel hubungannya. Unggul. Lah pemerintah itu hanya fasilitasi saja. Dulu zaman saya jadi ketua DPRD itu memang kita tahu lah kiai-kiai itu hanya memintanya kepada Allah, sehingga kita jangan berharap lah selaku pemerintah itu pondok kok mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah, itu jangan berharap. Pemerintah sendiri itu harus mengalokasikan sebelum mereka ada pengasuh minta gitu. Cuman karena persyaratan administratif itu diperlukan proposal. Ya proposal itu hanya melengkapi administrasi pengambilan, cuman kadang tanggalnya dan sebagainya. Dulu kita ketok, saya ketok terutama ya, kan itu bukan usulan dari pemerintah, walaupun yang nyerahkan pemerintah. Tapi sebenarnya itu ketokan saya itu seluruh pondok Pekalongan tak ketok tanpa beliau pernah mengajukan. Dari pondoknya Gosanis, kemudian pondok Pak Kiai Zakaria, Pak Kiai Zainal Arifin, Pak Kiai Derto itu almarhum, Pak Kiai Seng Lemu, Fauzan, kemudian Pak Kiai Junet. Saya kira Syafi Akram dulu saya ingat itu beberapa kali dulu proses pembangunan awal kan pakai besi laterhai yang hasil bongkaran pasar Banjarsari itu dulu. Kemudian di SMK mungkin apa di pondoknya? SMK-nya. Waktu itu kan SMK itu pondok SMK kecil ya, di pondok. Kemudian yang 2 apa 3 kali 75 juta, kemudian 200 berapa. Jadi itu sebenarnya dana pemerintah itu terlalu kecil untuk mengembangkan pondok pesantren yang kebutuhannya itu demikian besar. Saya kira potensi lebih banyak itu justru di masyarakat yang terserah nanti Allah mengilhamkannya kepada siapa. Kita ambil contoh misalnya pondok pesantren Tebuireng itu ya, besar begitu kan, kayaknya bantuan pemerintah nggak seberapa. Bahkan itu ada kan gedungnya tokoh tertentu nyumbang berapa lantai, dan tokoh tertentu juga nyumbang berapa lantai. Itu kan Allah yang mengilhamkan kepada beliau-beliau itu, sehingga keyakinan seperti itu menjadikan pondok pesantren itu mandiri, tidak mudah diiming-imingi yang receh-receh itu. Sehingga pondok pesantren justru menjadi alat masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya ke pemerintah. Ente kayaknya jadi pemerintah nggak beres deh. Nah ini ada aspirasi begini nih, masyarakat begini. Ente mau ndak jalanin? Kalau ndak, sorry gitu dan sebagainya. Jadi bukan kemudian malah dari pihak yang punya kepentingan datang, kemudian malah ayo kamu butuh kan tak kasih, tapi itu kan sudah yang begitu itu sudah sudah tidak pas. Akhirnya ada kontrak antara kiai dengan oknum tertentu gitu kan. Bahkan yang saya dengar, yang moga-moga tidaklah di Pekalongan itu sampai misalnya harus susah nanti pertanggungjawabannya ketika ada dalam tanda kutip perjanjian tertentu itu. Terus saya kira itulah kemudian kemandirian dari pondok pesantren itu diawali dari keyakinan pengasuhnya, keyakinan pengasuh dan para masyarakat di sekelilingnya bahwa masyarakat itu butuh pondok, masyarakat itu butuh pondoknya bagus. Kalau pondoknya bagus nanti banyak yang mondok di situ, orang tuanya pada tilik, santrinya juga pada beli ke warung sebelah, sehingga masyarakat di sekitar pondok juga guyup untuk ikut membesarkan pondok. Dan pemerintahnya di visi kita, di misi kita juga akan memfasilitasi lembaga keagamaan itu menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena Pekalongan itu tidak ada tempat wisata yang bisa mendatangkan orang dari luar daerah masuk ke sini. Beberapa hotel kita itu penuh manakala ada kegiatan maulid. Ada hall tempat berbagi, hall tempat Gosanis, kemudian ada kegiatan keagamaan yang lain.
apalagi kalau kemudian pemerintah memfasilitasi pondok-pondok di Pekalongan itu menjadi pondok yang menjadi rujukan dari berbagai daerah. Contoh Jogja itu mahasiswa aja 1 juta, 1 juta kali 1 juta sudah 1 triliun uang belanja mahasiswa di sana. Kalau di Pekalongan pondoknya maju, banyak orang menitipkan anaknya di pondok pesantren, orang tuanya setahun tilik berapa kali, otomatis Pekalongan akan menjadi daerah tujuan orang mendidik anak-anaknya. Itu juga artinya tujuan aliran uang dari luar Pekalongan masuk ke sini. Karena di beberapa daerah yang pondoknya besar itu masyarakat di sekelilingnya itu membuat homestay, kamar-kamar 2-3 kali 3 di dalam ada kamar mandi itu semalam 100.000 150.000 itu penuh karena orang tua bergantian nengok anaknya. Itu potensi-potensi begitu. Itu tentu saja harus ada kecocokan antara pondok faham atau pondok yang mengajarkan agama itu dengan orang yang memegang visi misi itu. Jadi misalnya begini, kalau orang yang tidak terlalu suka dengan kegiatan maulidan, haul, kemudian nggak suka dengan kegiatan budaya yang kemudian sudah melebur menjadi satu kegiatan yang ada di situ diisi format-format keagamaan, itu juga hatinya juga mau memfasilitasi juga ada ganjalan. Tidak lepas. Karena dulu saya pernah tahu sendiri dari teman saya yang kebetulan menjadi eksekutif itu, pada saat mau datang ke acara hallnya Bibagir itu ditelepon, nggak boleh. Itu kemudian karena menganggap kegiatan itu katanya menyembah kubur, kemudian kalau maulid itu ya bid'ah dan sebagainya. Lah seperti itu penting. Jadi visi misi itu penting. Yang lebih penting lagi yang menjalankan visi misi. Visi misi itu barat pistol, tapi kalau di tangan orang yang salah itu diarahkan kepada pihak-pihak yang baik. Kalau di tangan polisi itu akan mengamankan yang baik, menembak yang tidak baik. Itu kadang yang harus menjadi perhatian masyarakat. Baik, Pak Haji Solahuddin. Salah kula nak salah mawon nggih. Solahuddin. Aslinya nggih bapak ini memang pakainya shot. Dulu gurunya saja nulisnya ketika pakai huruf itu pakainya SA. Sebenarnya akhirnya nama bapak saya itu tak langgengkan di tanda tangan saya. Tanda tangan saya kan SHALACH itu. Solahuddin itu. Solahuddin. Oke, masalahnya kalau Salahuddin salah itu saya teringat pemain Liverpool yang terkenal itu. Yang terkenal nggih. Lah niku akhirnya ngegolke salah. Mboten ngegolke salah. Ini serba salah. Masalah memang arane Salahuddin. Salah ngoten. Dadi sembarang kali kok salah terus ngoten. Itu saya dulu ingat guyonane Gus Dur waktu ketemu dengan kiai-kiai NU di Pekalongan. Waktu itu masih ada almarhum Pak Yufron, Pak Muzakir, sesepuh kita itu ya. Pak Akrom, kemudian Pak Mustafa Bakri, moga-moga jembar keburu semua. Amin. Itu guyonan Gus Dur. Di Jepang itu ndak ada nama Hufron Ahid. Pak Yufron ini mesam-mesam. Terus saya takon, kok lah terus adanya apa Gus? Adanya Hufron Ahidu. Jadi itu kiai-kiai kita itu pintar untuk membuat jokes. Ada kiai sepuh yang daerah Demak apa Jeporo itu Gus Dur juga gitu guyonan. Orangnya kan udah sepuh sekali. Saya itu kagum tuh dengan Mbah Yai Muslih ini. Enggak siang, enggak malam kalau mboten diparingi es niku kok mulih. Masa Gus? Lah nggih. Banyak yang enggak terlalu percaya kan. Coba jenengan nyerat Muslih, ampun paringi es. Kan mulai. Jadi aslinya sholah, cuma kemudian karena salah nulis guru atau memang orang umum mungkin nggih nak nulis sholah jadinya salah. Ya, dan itu cara berpikir melihat masalah dengan santai itu bisa jadi menjadi salah satu kunci keluar yang penting. Contoh dulu pernah ada kalau yang usia sudah mendekati saya lah ya, usia 40 ke atas. Ingat dulu ada sebuah SPBU yang bikin atap kemudian diprotes untuk dirobohkan.
Dilalah atapnya itu berbentuk palang. Kalau dibuat itu berbentuk palang. Terus sampai dirapatkan Musbida waktu itu. Dipimpin kepala daerah kan ya, nggak usah saya sebut namanya, nanti cari sendiri. Saat saya jadi ketua DPRD itu kepala daerahnya siapa, pimpin. Ini ada protes, ini saya setuju untuk dibongkar. Saya akan mengerahkan aparat yang berwenang untuk membongkar bangunan itu, atap itu. Terus ditanya kepada teman yang rapat Musbida kan ya, gimana Pak? Siap, kami backup di belakang. Yang satu lagi gimana? Backup dari sisi hukum gimana? Nanti kita amankan. Ketika sampai saya, terus saya bilang, menurut saya nggak usah dibongkar. Ya kok nggak usah dibongkar gimana? Nanti jadi masalah gini. Oh, tak guyon itu guyon panjang. Udah, saya minta kertas satu. Saya bilang, saya diberi kertas. Terus saya bilang, Anda perintah bongkar kan belum ke lapangan. Saya sudah ke lapangan. Di sini pompa, sini kantor. Ada pompa di sini. Ini memang perlu atap. Ketika dibikin atap, jadilah bentuknya palang. Ini mudah jalan keluarnya. Ditambahi saja segitiga di atasnya. Gambarnya jadi panah. Hilang. Jadi menyelesaikan masalah itu kadang kalau dengan emosi, dengan tergesa-gesa, itu akal saya jadi hilang. Jadi tadi yang saya sampaikan penting, jadi visi misi itu penting, tapi yang menjalankan itu lebih penting. Kita lihat visi misi itu kan ibarat janji yang nanti akan dilaksanakan. Tapi kalau yang buat visi misi itu biasa medot janji. Kalau biasa medot janji kan itu istilah milenial ya. Kalau biasa ngapusi janji sana sini, apalah sebuah kertas yang ditulis visi misi. Dan saya punya banyak janji yang bermeter itu yang tidak di saya yang bikin konsepnya janji itu bermeter itu ya. Itu ternyata juga nggak dijalankan. Adalah sebanyak. Baik, Pak Haji. Ini untuk sambil tak minum dulu ya, dikit ya. Nggih, niku asli susu niku. Alhamdulillah. Ini saya diwawancari tapi suguhannya kok ngajak tidur. Kudune wonten kopine. Tapi kalau dicampur malah bingung ya. Kopine ngejak melek, susune ngejak. Niku tak Gus Miftah. Baik, Pak Haji. Lalu bagaimana kepedulian 01 ini? Jika nanti ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepercayaan untuk mengurusi pemerintah, mengurusi Kota Pekalongan, kaitannya dengan guru Madin, kemudian guru TPQ dan lain sebagainya yang bisyarahnya masih cukup untuk buat minyak dan cukup untuk beli sesuatu yang sederhana. Nah, itu kalau khusus untuk kami ya, itu bukan janji lagi, itu sudah, tinggal kita neruskan. Jadi dulu forum komunikasi madrasah diniyah itu kan konsep pendiriannya di saat saya ketemu dengan Pak Mujib, sekarang Pak Kiai ya. Kiai Mujib. Kalau dulu kan Ustadz dulu kan tahun 2005 masih Ustadz beliau. Kita konsep forum komunikasi madrasah diniyah. Sekarang Kiai masih Ustadz. Itu kemudian awal, lihat itu sejarahnya FKMD. Kita beri anggaran awal bukan inisiasi pemerintah ya. Itu inisiasi kita. Kita kasih anggaran waktu itu agak besar, malah uang organisasi baru kita beri agak besar. Angka waktu itu ya, perkiraan saya waktu itu kan nggak salah sekitar 25-an atau berapa. Angka waktu itu, kalau sekarang ya besar lah. Kemudian TPQ misalnya, itu kan kita konsep bareng antara saya dengan Ustadz Homedi sama Pak Cifahir ya. Itu bahkan saya berbincang khusus dengan Ustadz Homedi di ruangan saya. Itu kita melihat kan waktu itu inspirasinya itu dari BOS untuk sekolah. Waktu itu SD SMP dapat BOS. Kita ini berarti TPQ bisa kita kasih BOS. Saya ingat dulu awalnya setiap murid TPQ itu dihitung 12.500 atau 15.000. Kemudian naik-naik gitu ya. Terus untuk guru TPQ-nya kita beri kesejahteraan, karena tidak bisa per bulan, 3 bulan sekali lah pencairannya. Bagaimana bisa setiap bulan? Dilalah saya punya pengalaman dulu waktu sekolah negeri. Itu teman saya
ujian praktek sholat itu nggak mau di hadapan teman-temannya, karena kan mungkin bacaannya belum hafal, sehingga kita terinspirasi itu, kemudian kita adakan BTQ, program BTQ baca tulis Quran di sekolah negeri, gurunya dari guru-guru TPQ yang bersertifikat. Karena ngajar di itu kemudian bisa diberi kesejahteraan tiap bulan, itu salah satunya itu. Kalau terkait pondok ya tadi udah kita sampaikan ya, dulu ada kepedulian dalam bentuk sekian kilogram beras ke pondok. Itu sebenarnya terlalu kecil menurut saya. Dulu ya tadi saya sampaikan itu, sebelum pondok mengajukan itu udah stop itu. Lihat kayaknya hampir semua lembaga kita, termasuk yang RA dan sebagainya itu, karena masyarakat swasta, masyarakat yang sebetulnya bangun tidur itu sudah ada sekolah, ada masjid, mereka tinggal sekolah, kok mereka itu punya kepedulian bantu pemerintah membuat lembaga-lembaga pendidikan, membuat madin, membuat TPQ dan sebagainya. Itu kan sudah berbuat baik. Itu kewajiban pemerintah membalasnya dengan lebih baik, mestinya lebih baik. Kita lihat kondisi ekonominya bagaimana, mestinya ada kepedulian seperti itu. Lah, kalau sekarang mungkin karena masih masa kampanye tidak pas lah kalau saya keliling dari satu pondok ke pondok. Nantilah kalau udah jadi, selain tadi hal-hal yang sudah dulu kita putuskan itu kita teruskan, kita yang akan keliling ke pondok-pondok itu melihat seperti apa sih pondok-pondok di Pekalongan. Kemudian nanti kita diskusikan. Jadi nanti kita ajak DPRD yang punya anggaran. Ini loh kondisi pondok-pondok di Pekalongan seperti ini, gurunya seperti ini dan sebagainya. Kemudian nanti kita bisa di situ kita sampaikan, Pak Yai kalau berkenan kami akan menganggarkan pada tahun depan atau kapan, tapi mohon maaf bukan jenengan minta, bukan, ini kami yang memutuskan, tapi tolong karena aturan keuangan itu harus pakai proposal sudah LPG, nantinya itu harus begini-begini. Dan yang paling pokok bantuan begitu itu jangan menjebak, harus 0% potongannya. Jangan mau kalau pondok-pondok itu menerima sesuatu dari berbagai kalangan kemudian harus ada potongan sekian, itu menjebak. Karena LPG-nya pasti fiktif. Mungkin kegiatannya nggak sebesar itu, dilaporkan kegiatan sebesar itu, kemudian mencari nota-nota kosong dan sebagainya. Memalukan kalau sampai kemudian kiai-kiai kita atau ustadz-ustadz kita yang tadinya peduli ngurusi masyarakat, memang itu semuanya dipakai untuk masyarakat, terus tidak untuk secara pribadi, malah bermasalah dari sisi hukum. Itu dari dulu bisalah dicek saat saya jadi ketua DPRD dulu, ada enggak yang ngasih saya terima atau saya minta. Insya Allah sampai sekarang kayaknya saya masih bisa tahulah hak saya mana, yang bukan hak saya mana. Itu penting. Jadi jangan hanya peduli tapi ujungnya sebetulnya ada fee. Jadi bukan yang carilah pemimpin yang mengerti kebutuhan orang. Jangan kemudian orang itu disuruh mengerti kebutuhan pemimpin. Mengerti kebutuhan pemimpin tadi itu dapat. Ya. Aweh piro. Wani piro. Wani piro. Ya tidak semua begitu, insya Allah. Menarik sekali apa yang kita bicarakan mulai dari awal tentang visi, misi dan program unggulan. Bapak Haji Sholahuddin ini ingin menekankan kepada kita, terutama di kalangan pesantren, bahwa yang pertama adalah ketawakalan dan keistiqomahan para pengasuh untuk terus memperbaiki hubungan pribadi dan santri dengan Allah. Ini nanti yang akan menjadikan pesantren itu akan terus berdiri dengan kokoh dan tidak terombang-ambingkan oleh kepentingan sesuatu atau kepentingan orang lain. Tidak mudah dimanfaatkan. Nah, tidak mudah dimanfaatkan itu adalah satu poin yang luar biasa. Tapi bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu kunci itu. Tidak dimanfaatkan tetapi memberikan manfaat kepada orang lain. Dan itu ujungnya pada menjaga niat awal
menjaga niat awal tadi berdirinya dan pesantren. ada yang maaf sedikit kadang kan seperti saya misalnya saya misalnya sekolah apa mengamalkan ilmu kok hanya dimaknai mengajarkan, mestinya mengamalkan ilmu ya diamalkan dulu. Karena ketika kita mengamalkan itu sudah mengajarkan bahwa misalnya kita dulu ilmunya ilmu adab, nggak usah kita ngajarkan orang kamu harus begini, tapi kita lakukan itu, kemudian itu sudah menjadi pelajaran bagi orang lain. Oh ternyata Pak Kiai itu dulu berarti Pak Kiai mengamalkan ilmunya dengan tawadhu, dengan begini, menghargai orang, menghormati orang, kemudian puasanya dan sebagainya, ibadah dan sebagainya, kan mengamalkan. Itu sudah menjadi pelajaran sebetulnya. Baru kalau orang yang nggak paham diomongi lesan, oh mbok kamu sholat. Sebenarnya orang yang cerdas itu sudah tahu ketika kiainya sholat itu yang ngajari supaya orang lain sholat. Itu namanya ilmul hal. Tanpa memberikan perintah, gurunya sudah menunjukkan seperti ini. Akhirnya yang terjadi adalah orang enak wong kiai wis sembayang masuk aku ora sembayang kan begitu. Itu salah satu keunggulan pondok pesantren yang tadi itu juga tirakat guru kepada santrinya. Itu bisa dicek lah sekolah-sekolah umum ada ndak kepala sekolah yang poso untuk muridnya misalnya. Kecuali kepala sekolah yang santri mungkin atau kepala sekolah yang sekaligus kiai. Mungkin kepala sekolah yang sekaligus kiai. Jadi tapi ya berarti sekolahnya sekolah punya kiainya. Nah, kalau pesantren kan otomatis kepala sekolahnya kiai semua. Ya. Itu salah satu keunggulannya seperti itu. Dan tadi kita juga sudah ngobrol masalah kesejahteraan pondok pesantren. Bahwa Bapak Haji Solahuddin dulu ketika masih menjabat ketua DPRD itu sudah memberikan berbagai macam keputusan dan memberikan berbagai macam langkah untuk kesejahteraan pondok pesantren, dan nantinya akan dilanjutkan sekaligus ada review-review yang kemudian bekerja sama dengan DPR sekarang untuk menindaklanjuti dan memberikan yang terbaik lagi pada pondok pesantren. Kemandirian pesantren kan kaitan dengan kesejahteraan sekarang lebih mudah sebetulnya. Kita lihat kan sekarang masyarakat cenderung pengin gampang, pengin ngaji sambil rebahan di rumah dan sebagainya. Itu peluang bagi pondok-pondok ketika kemudian seperti jenengan ini kan entrepreneur digital kan ya. Pondok kan mulang nahwu sorob direkam, kemudian mulang ilmu-ilmu yang lain direkam dan sebagainya direkam. Itu kemudian ketika diposting di channel YouTube-nya, channel pondok dan sebagainya, itu menjadi salah satu sumber rezeki yang tidak terbatas bagi pondoknya. Kita lihat ada mosok yang YouTuber yang per bulan miliaran kok hanya orang yang mengajarkan kemewahan. Ke sana kemari ke hotel yang mewah, mobil yang dan sebagainya. Masyarakat sekarang butuh channel-channel yang membawa ke sesuatu yang baik, yang kesederhanaan dan sebagainya. Itu peluang bagi pondok untuk punya channel-channel yang dan di Pekalongan itu Kiai Pak Haji. Memang saya Kiai coy. Doa amin. Minimal Gus lah, Gus Solah. Karena yang Kiai bapak saya. Beliau mondok di puluhan tahun di Kersan, Kendal dulu bapak saya. Ada dua tokoh agama, tokoh masyarakat lah yang punya podcast ini. Pertama Gus Nif. Gus Nif juga punya channel YouTube. Kemudian yang kedua saya. Jadi sementara ini di Kota Pekalongan yang kemudian dipanggil Gus oleh orang-orang itu yang punya podcast baru dua kayak saya dan Gus Nif. Itu. Dan semoga saja nanti kiai-kiai yang lain juga buat, karena memang sekarang itu tantangan kita adalah untuk tampil menyeimbangkan informasi supaya wajah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini betul-betul menjadi kuat. Karena di dunia maya itu
sudah banyak dikuasai oleh orang-orang yang di luar daripada kita pemahamannya, yakni di luar min ahlus sunnah wal jamaah. Itu artinya kreativitas itu penting. Okay. Saya ada satu kreativitas kecil di bidang yang lain. Apa itu? Ya, di bidang kuliner. Oh, oke. Okay. Kalau Wingko itu kan terkenal Wingko Babat kan Semarang. Sebenarnya itu orang Lamongan, daerahnya kan Babat. Nah, itu merantau di Semarang, dia bikin Wingko Babat, pertama jual di stasiun, logonya kereta. Di Pekalongan sekarang lebih kreatif lagi dibanding yang Semarang. Semarang kan original, coklat, nangka, durian. Pekalongan sudah ada 9 varian rasa. Ada kurma, ada kismis, ada kacang. Mas, yang coba Mas. Ya. Mas. Pundut ke Mas nang ngarep Mas. Yang fenomenal kemarin waktu di Semarang saya periksa kesehatan itu dokternya tanya, aktivitasnya apa Pak sekarang? Ya salah satunya bikin Wingko Babat. Apa ya? Orang Pekalongan ada? Oh ada. Yang Semarang nggak ada, kita ada. Apa itu? Wingko Babat Abon Megono. Megono kan sudah terkenal untuk sarapan pagi ya. Dengan tempe anget itu kan enak. Ini Wingko Babat Abon Megono. Jadi Megono tak bikin abon, tak campur dengan abon sapi itu, daging sapi. Itu kemudian menjadi ciri khas produksi Wingko Babat khas Pekalongan. Nah, kebetulan kan kita ada ikon baru yang gerbang Nusantara itu. Itu tak pakai untuk ikon Wingko Babat Nusantara, varian rasanya itu ada. Nah, ini teman-teman semua YouTube, pemirsa YouTube, Facebook, Instagram, salah satu kreativitas kecil dari Bapak Haji Solahuddin adalah Wingko Babat Nusantara. Itu ada Wingko Babat Abon Megono kan. Dengan beberapa varian rasa, satu abon Megono, kismis, nanas, kurma, kacang, nangka, durian, coklat, dan rasa original. Jadi nanti bisa didapatkan di Aisyah, Degayu, Kota Pekalongan. Tapi sementara masih keliling ini yang bikin anak saya. Nantilah konsepnya akan kita perbarui dari kemasannya dan sebagainya. Jadi Bapak Haji Solahuddin kesini bawa ini. Itu cara Jawa namanya cangkingan. Cangkingan. Setunggal tiang, setunggal cangkingan. Kados tiangan walimah. Jadi Masya Allah, ini adalah salah satu kreativitas Bapak Haji Solahuddin. Dan ini nanti bisa menjadi satu contoh bahwa meskipun beliau menjadi orang nomor 2 di Kota Pekalongan, misal nanti kalau ditakdirkan jadi oleh Allah, amin, maka bisnis itu memang satu hal yang penting. Iya. Karena kalau ada orang sekarang mengatakan wong saiki nak nyalon kok orang duwe apa-apa iku engko nak wis dadi bakal ngeluru apa-apa gitu. Itu juga keliru. Oh iya. Jadi yang penting jadi pejabat itu suasana hati. Okay. Jadi punya banyak tapi hatinya kurang. Dia masih tertarik dengan milik orang. Itu nih dari Gusmus fakir gitu ya, masih butuh. Tapi kita nggak punya apa-apa, tapi merasa sudah cukup. Hati kita qanaah itu ya. Biasa makan sego megono, lauk tempe. Itu ketika kita dapat lebih dari itu sudah bersyukur, juga kita nggak tertarik. Dan saya sampai sekarang juga mungkin dibanding dengan jenengan ya, rumahnya lebih bagus jenengan. Rumah saya masih separuh tembok, masih separuh pagar bambu begitu. Tapi ketika kita sudah merasa cukup, itu kita yakin tadi Allah yang Maha memberi rezeki, wallahu khairur razikin, itu Allah lah sebaik-baik memberi rezeki. Kita tidak tertarik dengan mengambil milik rakyat, mengambil milik banyak orang. Jadi yang penting itu hatinya cukup, merasa cukup, jadi tidak merasa butuh, pingin banget punya apa. Itu membuat kita agak itu aman. Tapi kalau punya banyak itu justru biasa, enak, hidup enak. Kalau kemudian kebutuhannya besar, itu justru malah bahaya itu. Saya pernah tanya ke teman-teman, Anda bisa mencukupi istri? Dia bilang katanya bisa, ngapusin itu. Ngasih istri bisa,
100 juta 1 miliar mungkin bisa, tapi memberi cukup enggak. Jenengan punya penghasilan 1 miliar kelihatan besar sekarang, tapi kalau istrinya pingin beli tas Hermes itu Hermes itu nek wong kampung kan ini Hermes. Tas Hermes yang satu tasnya itu 2M. Jadi yang memberi rasa cukup itu memang Allah. Dan ini bisa menjadi mahal kalau di dalamnya ada emas. Yang mahal idenya. Yang mahal idenya. Dan sebetulnya masyarakat itu saya kan 5 tahunan kemarin disuruh ikut ngurusi lembaga keuangan NU ya, BMT. Jadi orang besar-besar itu pahamnya masyarakat itu ekonominya dibantu dengan diberi modal misalnya. Itu diberi modal itu hanya salah satu sarana saja. Yang paling pokok itu justru peran daripada kiai, dari ustadz-ustadz itu menanamkan kesiapan spiritual. Kalau warga kita atau orang-orang kita itu diberi harta banyak, karena kan selain cara kan penggunanya akan ditanyakan. Jadi kalau belum siap mau diberi modal berapapun itu akan habis. Sehingga paling pokok itu kesiapan, karena di lembaga-lembaga keuangan itu duit sebetulnya banyak yang tidak kepake. Jadi bukan masyarakat itu kurang modal sebetulnya, tapi kesiapan dan kemauan untuk menjadi pengusaha. Itu sebenarnya kuncinya ya di pondok tadi itu. Di pondok bagaimana ritual dari paginya, malamnya sudah sholat tahajud, hajat, kemudian dari subuh sampai matahari terbit tidak tidur. Nek cara wong Jawa nek turun kok rezekine patok ayam. Itu kan kemudian dimulai dengan berbagai macam sedekah itu, selamatan dan sebagainya. Sholat duha, kemudian wiritane. Nek cara ono sing selawat sekian ribu, ada yang baca Waqiah 14 kali sehabis asar dan sebagainya. Itu kan ritual-ritual yang membuat orang siap untuk menjadi orang kaya. Jadi ketika semakin kaya akan semakin dekat surga, mesti Allah akan menambahi kekayaannya supaya lebih dekat ke surga, kan itu konsepnya. Tapi nek dikai sugih kok malah ngedoi swarga, ya nek Gusti Allah malah saya kan ora dikai sugih. Itu yang paham begitu kan kiai-kiai. Dan kadang kiai-kiai itu sering noleh sama tetangga, karena istrinya lebih cantik tetangga. Kayaknya istri kiai lebih cantik-cantik dibandingkan istri yang bukan kiai. Gitu ya? Itu bisa dicek itu, bisa dicek. Dan memang karena contoh dulu ada seorang ulama muda Jawa Timur itu mewarisi karisma ayahnya Jawa Timur. Itu pulang ke Indonesia itu langsung banyak kiai ingin menitipkan anaknya. Titip anakku Gus. Karena harapannya kan tidak hanya dunia, akhiratnya juga akhiratnya kan terjaga. Sehingga kadang ya ayu-ayu gitu. Bonus gitu. Nggih, matur nuwun Pak Haji Salahuddin, matur nuwun sudah hadir di studio podcast saya, dan semoga obrolan ini menjadi satu edukasi untuk masyarakat Pekalongan supaya masyarakat Kota Pekalongan tercerahkan dengan program dari pasangan 01 Bapak Haji Ahmad Afzan Aslan Junaid. Itu kan slogannya kan Aladin. Itu sebenarnya ada tambahannya. Nopo? Aladin Aslah. Aladin kan Aab Salahuddin, Aslah juga Aab Salahuddin. Aladin lebih bagus. Oh, ngoten. Aslah kan lebih bagus ya. Betul. Aladin Aslah. Aladin Aslah. Iya. Pas. Sip. Oke, kita doakan semoga beliau apa yang dicita-citakan bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau memang nanti diwujudkan dan kita doakan, amin, semoga beliau bisa menjalankan apa yang sudah menjadi visi dan misi serta program unggulan. Amin. Akhirnya dari saya sebagai host, kalau dari awal ada banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun Bapak Haji Salahuddin sudah memberikan bukti kreativitas panjenengan. Semoga nanti saya bisa reseller lah. Bisa reseller. Itu nanti suatu saat santri-santri jenengan mungkin bisa
bersama-sama saya belajar bikin bubur bakar. Boleh. Baru dengar ya bubur bakar ya? Bakar. Oh, enak sekali itu. Oke, insya Allah nanti kita akan belajar bareng bersama Bapak Haji Salahuddin. Terima kasih, Matur Mawon. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, karena seneng guyon kadang kan. Ada yang nggak berkenan dengan guyonan saya. Mungkin nak mboten guyon dunyane sepi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.